Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan kepada Anda bahwa dalam teks ajaran Islam itu ada empat, jenis teks, kualitas teks. Jadi sebuah teks itu memiliki kualitas. Kualitas ya, ini penjelasan saya sedikit agak berat. Jadi dalam sebuah teks, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu memiliki, mobil khusus hadis, itu memiliki empat kualitas, ya, empat jenis kualitas. Bisa jadi dia itu diantara salah satunya. Yang pertama adalah bahwa sebuah teks, ya, nas Al-Quran, nas Qurani awil hadis, itu bisa jadi bunyinya adalah ayat itu adalah sifatnya qat'iyyus subut, ya, qat'iyyus subut, ya, qat'iyyud dilalah. Ini yang pertama, qat'iyyus subut, qat'iyyud dilalah. Yang kedua, qat'iyyus subut, zanniyud dilalah. Berikutnya, zanniyus subut, zanniyus subut, tapi dia qat'iyyud dilalah. Berikutnya, zanniyus subut, zanniyud dilalah. Ini ya, ada empat hal ini. Ya. Ini untuk menjelaskan nas fil Islam, ya. Nasuddin. Bentar. Untuk menjelaskan an-nasuddin. Teks-teks keagamaan ini kita bagi menjadi empat hal ini. Ya, yang pertama istilah qat'i, ya, bahasa Arab dulu. Qat'i itu artinya pasti, ya. Penjelasannya, qat'i itu pasti. Qat'i, ya. Qat'i. Qat'i artinya pasti. Zanni artinya zonnun, artinya kan ragu, dugaan, ya, dugaan atau sesuatu yang belum pasti. Kemudian as-subut, as-subut itu terkait dengan otentisitas, otentisitas teks, ya. Kemudian ad-dilalah, ad-dilalah ini berkaitan dengan ma yadullu hadzan nas, atau ini bukan belum pasti, ya, tapi tidak pasti. Tidak pasti. Sedangkan adilalah ini makna, ya, kepastian makna atau makna dari teks. Ya.
Jadi anggap di situ ada teks Al-Qur'an atau teks dari hadis Nabi, ya, dari hadis Nabi. Misalkan kita sebutkan sebuah hadis misalkan. Nah, hadis itu bagaimana dari segi otentisitasnya? Otentik itu apakah dia bisa dipastikan benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataukah dia memang tidak berasal dari Rasulullah SAW, atau bisa jadi di situ teks itu ternyata bisa jadi tidak otentik atau tidak berasal dari Rasulullah. Apa maksudnya? Nah, Al-Quran dalam kaitannya ini, seluruh isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu qat'iyus subut atau pasti otentik. Qat'iyus subut, ya. Kalau ada istilah di sini qat'iyus subut, berarti pasti teks Al-Quran itu otentik. Dan seluruh hadis mutawatir, hadis yang marwahul jama', hadis mutawatir ini adalah hadis yang marwahul kasrah tuhilul ada tawati'uhum alal kadhib, ya, yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin terjadi di dalamnya penyimpangan atau keraguan bahwa itu memang benar-benar dari Rasulullah. Nah, hadis-hadis yang mutawatir itu pasti juga qat'iyus subut. Dan juga hadis sahih. Hadis sahih min haitsus subut, dari segi otentisitas teksnya, apakah berasal dari Rasulullah ataukah tidak, maka seluruh hadis sahih, ya, termasuk hasan, ya, itu masuk dalam kategori qat'i, ya, qat'iyat, ya, qat'iyus subut. Kemudian qat'iyud dilalah, ada hadis itu atau yang qat'iyus subut, ya, Al-Qur'an itu qat'iyus subut. Nah, sekarang min haitsud dilalah, makna teksnya itu seperti apa? Ini menunjukkan pada apa? Apakah maknanya itu mengharuskan kita, ya, melakukan hal itu ataukah tidak? Ini qat'iyud dilalah. Apakah maknanya di situ qat'iyud dilalah ataukah maknanya ternyata dzanniyud dilalah? Nah, ayat-ayat dalam Al-Qur'an karena sifatnya itu luas, ya, sifatnya itu pasti, maka ayat Al-Qur'an itu juga sebenarnya ada yang secara dilalah itu perlu dikaji ulang. Tidak serta-merta semuanya qat'i, ya, semuanya maknanya pasti, tidak. Ada maknanya dalam Al-Qur'an itu yang sifatnya zonni atau mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih itu masih perlu dikaji ulang atau kita tidak perlu membicarakannya lebih lanjut. Tasyabih itu ayat-ayat yang di situ bisa terjadi keraguan di dalamnya. Apa misalkan? Misalkan kalimat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Nah, kata-kata tsummastawa 'alal arsy yaitu istiwa, Allah bersemayam, ya. Terjemahannya kan Allah bersemayam di atas arsy atau istawa 'alal arsy. Itu kita tidak boleh untuk meragukan ayat itu, bahwa ayat Al-Qur'an itu qat'i berasal dari Allah, tapi makna dari tsummastawa 'alal arsy itu masih perlu bisa diperdebatkan. Masih bisa diperdebatkan. Nah, yang qat'iyat ini apa misalkan? Atau juga ya, itu contoh, ya. Atau contoh lainnya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kamu berhutang pada waktu tertentu, maka tulislah. Nah, sekarang Anda misalkan sesama teman, Anda meminjam uang yang kemudian uang itu besok saya kembalikan, ya. Besok Anda akan kembalikan. Nah,
Maka apakah artinya itu harus qat'iyud dilalah? Kalau qat'iyud dilalah artinya berarti harus ditulis. Wajib hukumnya ditulis, nggak ditulis itu berarti Anda berdosa. Ya, itu contoh diantaranya. Maka qat'iyus subut perlu dilihat ayat ini sudah otentik apa, jika sudah otentik masuk qat'iyud dilalah atau zanniyud dilalah, ya. Bisa dipahami ya. Maknanya itu pasti atau maknanya itu masih tidak pasti, masih bisa didiskusikan. Oke. Berikutnya ayat Al-Qur'an dan semua ayat Al-Qur'an qat'i ya. Nah, sekarang zonni. Ada hadis-hadis yang itu sifatnya zonni. Az-zanniyat yaitu tidak pasti. Dari segi apa? Otentisitasnya. Ya, hadis hasan itu mungkin masuk di sini, hadis hasan. Masih bisa diperdebatkan masalah otentisitasnya. Dan banyak sekali hadis-hadis itu yang masih diperdebatkan, misalkan hadis sholat tasbih. Tahu ya hadis sholat tasbih ya? Sholat tasbih tahu? Kalau Mas Al nggak tahu sholat tasbih, orang Muhammadiyah. Yang NU itu biasanya tahu kan sholat tasbih. Ya, kalau hadis itu diperdebatkan antara ada sebagian ulama yang mensahihkannya, ada sebagian ulama lain yang mendoifkannya, karena ada satu orang perawi yang di situ dia bukan orang yang bukan orang yang pendusta ya, yang meriwayatkan hadis tasbih, tapi dia hanya satu orang saja. Satu orang itu yang meriwayatkan hadis tasbih, sholat tasbih ini hanya meriwayatkan seumur hidupnya itu meriwayatkan satu hadis ini tok. Dia nggak pernah meriwayatkan hadis lain selain hadis ini. Maka para ulama banyak yang menyebutkan huwa laisa bihujjah. Dia tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya, nggak bisa kamu beralasan dengan orang ini. Nah, maksud saya itu hadisnya dhonni. Belum lagi apalagi hadis-hadis maudhu. Nah, itu sudah tidak masuk kategori sini. Hadis palsu itu kan bukan hadis ya. Cuman masih disebut hadis. Itu untuk mengklasifikasikan saja, memudahkan klasifikasi. Ya. Nah, ini sifatnya dhonniyus subut qat'iyud dilalah. Ada hadis-hadis itu yang zonni, tapi secara dilalah itu qat'i. Ya, pasti. Tapi dari segi maknanya itu pasti. Nah, tapi hadis yang demikian nggak bisa dijadikan hujjah. Ya. Ada juga hadis itu yang dhonniyus subut, dhonniyud dilalah, sudah secara otentisitas tidak pasti, masih nggak jelas. Dari segi maknanya juga tidak jelas. Hadis yang demikian tidak boleh digunakan dalam berhujjah. Dan 3-4 ini tidak boleh digunakan dalam berhujjah. Yang boleh digunakan itu yang 1 dan 2. Berhujjah itu beralasan atau dijadikan dasar, landasan untuk kita beribadah atau bermuamalah atau berakidah termasuk. Itu hanya boleh pada hadis 1, hadis ayat dan hadis nomor 1, dan ayat dan hadis di nomor 2. Bisa dipahami ya? Halo? Oke, ini penjelasan terkait dengan teks ya, terkait dengan teks. Berikutnya kita akan membahas tentang materi kita. Nanti ini akan saya upload terkait dengan qat'iyus subut, qat'iyud dilalah, qat'iyus subut, dhonniyud dilalah, dhonniyus subut, qat'iyud dilalah, dhonniyus subut, dhonniyud dilalah.